Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu buah hadis malam hari ini menjadi pengingat buat kita dari Abu Bakrah radhiyallahu taala an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjila Allah li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiruhu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang layak untuk disegerakan hukumannya di dunia selain daripada hukuman yang telah disediakan di akhirat, daripada berbuat zalim dan memutus tali silaturahim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sengaja kita akan renungi dalam beberapa menit ke depan sebagai muhasabah buat kita. Kita ini sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia penuh berkah. Masing-masing di antara kaum muslimin berusaha untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, melakukan ibadah semaksimal-maksimalnya. Amat sangat disayangkan sekali kalau kemudian ibadah dan kebaikan itu ternyata bisa saja rusak, bisa saja hilang, dikarenakan kita masih ada menyimpan rasa benci kepada saudara kita. Terkadang kita masih kurang peduli kepada saudara yang masih punya hubungan darah dengan kita, hanya karena permasalahan sepele. Bahkan ada di antara mereka yang beberapa kali lebaran tidak pernah ketemu dan tidak mau ketemu, dikarenakan apa? Ada masalah yang pernah terjadi dan belum saling memaafkan. Makanya hadis ini menjadi pengingat buat kita semua. Jangan sampai kemudian amalan ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita berharap dari ibadah, dari kebaikan itu kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata gugur hanya karena kita masih menyimpan dendam atau mungkin perasaan benci kepada saudara kita sendiri. Al-baghyu wa qati'atur rahim ini adalah dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkannya ke dalam hadis yang menyebutkan, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan segerakan hukuman di dunia. Dosa ini enggak termasuk. Jadi qati'atur rahim, memutus silaturahim, dan juga berbuat zalim itu tidak terhapus dengan sekali di dunia. Ini dikecualikan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Munawi dalam bukunya, bahwa ternyata perbuatan zalim terlebih kepada sesama manusia dan juga memutus silaturahim adalah dua dosa yang khawatir tidak hanya akan dihapus ketika kita di dunia, tetapi kelak bisa sampai ke akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberikan kepada kita peringatan yang cukup tegas dalam hadis ini, ya, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah." Tidak ada dosa yang lebih layak untuk didahulukan siksanya di dunia selain daripada apa yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat dari dua ini. Sebenarnya ada 4, tapi dalam hadisnya hanya 2 disebutkan. Yang pertama adalah al-baghi, perbuatan zalim, entah kepada orang lain atau hatta kepada binatang yang kita pelihara pun kita jarang berbuat zalim, kan? Apalagi kepada sesama manusia. Yang kedua adalah memutus silaturahim. Ini adalah salah satu dosa yang dianggap cukup besar, ya. Bahkan dalam kultum kemarin ya disebut hadis ini salah satu sebab diijabahnya doa,
ya. Sehingga yang masih terkadang kita punya masalah dengan saudara kita sendiri, belajarlah memaafkan dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang ketika disakiti, ketika dizalimi oleh saudaranya, tidak ada sedikit pun terdetik dalam diri Nabi Yusuf untuk melakukan keburukan yang sama. Beliau hanya mengatakan la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan, tidak ada hinaan, tidak ada balasan hari ini. Ya, semuanya dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau dalam memorinya begitu ingat, begitu kuat beliau ingat ketika saudaranya membuangnya, ketika saudaranya membencinya. Tapi ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi, tak ada sedikit pun terdetik untuk melakukan keburukan yang sama terhadap saudaranya. Itulah maaf yang setulus-tulusnya maaf. Maka mintalah kepada Allah, terlebih di 10 terakhir ini, sebagaimana kita juga diajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau kita begitu mengharap maafnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berintrospeksi diri dan evaluasi diri kita. Kita juga harus menjadi pemaaf bagi saudara-saudara kita khususnya, dan secara keseluruhan, secara umum bagi siapapun yang mungkin pernah melakukan keburukan kepada diri kita. Selapang-lapangnya hati, seluas-luasnya maaf, insyaallah taala Allah akan memberikan kebaikan dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.